bertanya, apakah bisa kau membawa rasa yang kau punya selamanya? Tak dan tentang cinta, tentang janji yang kau bawa. Jika nanti saat kau sendiri temukanku di fatwa hatimu. Kan datang waktu di harimu saat kau merasa tak menentu. Jangan kau bimbang pada waktu, akan ku ingatkan kepadamu tentang dan tentang cinta, tentang janji yang kau bawa. Jika nanti saat kau sendiri temukanku di fatwa hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dan mengisi pagi hari ini dengan wawasan yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita bincang-bincang pemirsa, saya mau menyapa teman-teman Leto dulu nih. Ada Mas Noi dan teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kompak nih pagi-pagi ya. Ini mau nanya dong, ini kan kita mau bincang-bincang tentang ibadah haji dan umroh. Pernah umroh bareng misalnya? Atau pernah haji bareng-bareng? Belum, Mbak. Belum ya? Ya, apa namanya? Kalau ngomong pengen ya pengen, Mbak. Tapi belum terbuka waktunya dan kesempatannya. Oh, itu harus direncanain dari sekarang loh, Mas. Ya, karena Kita yang berencana, dengar-dengar Tuhan yang katanya menentukan. dengar-dengar katanya kalau berencana sekarang dapat kuotanya 14 tahun lagi, Mas. Oh gitu? Gitu. Jadi makanya nih kita harus cari tahu juga nih ya informasi mengenai merencanakan ibadah haji dan umroh. Jadi pemirsa, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196 berbunyi, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, haji merupakan salah satu ibadah yang paling utama. Bahkan haji dan umroh termasuk berjihad di jalan Allah. Nah, untuk itu dalam pelaksanaan haji dan umroh ini, umat Islam memerlukan cara yang sistematis dan terencana. Nah, karena tingkat urgensinya yang tinggi, maka haji dan umroh hendaknya diatur dalam sebuah sistem yang tepat dan diatur oleh pihak-pihak yang mengerti betul mengenai prinsip syariah hukum Islam. Untuk itu pada pagi hari ini kita akan bahas mengenai rencanakan haji dan umroh. Ya, tentunya saya tidak sendirian di sini, sudah hadir bersama saya Senior Eksekutif Vice President Bank Syariah Mandiri, Bapak Muhammad Bustami. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Semoga kita selalu sehat dan pagi hari ini bisa membahas mengenai ibadah haji dan umroh nih Pak. Dan insya Allah pemirsa, bersama saya Indah Kirana, kita akan menemani Anda dalam Sukses Syariah bersama Mandiri Group dan Bank Syariah Mandiri, hanya di Metro TV, meraih kemenangan. Ibadah haji merupakan rukun kelima dalam rukun Islam, yang artinya ibadah yang wajib dilakukan jika mampu. Sedangkan umroh yang sering disebut dengan haji kecil juga merupakan ibadah yang memiliki keutamaan tersendiri bagi yang melaksanakannya. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia tiap tahunnya selalu mengirimkan rombongan haji dan umroh yang jumlahnya terus meningkat. Pengelolaan pelaksanaan haji dan umroh di Indonesia membutuhkan perhatian khusus, karena selain jumlah jamaahnya yang besar, masalah pengelolaan yang sesuai dengan hukum dan prinsip Islam juga tak luput dari perhatian. Hampir setiap muslim harus merencanakan jauh-jauh hari perjalanan umroh dan haji mereka. Namun sebenarnya ada yang lebih krusial dari itu, yakni bagaimana dan di tangan siapa perencanaan tersebut tepat dilakukan.
Ya, pemirsa, memang merencanakan ibadah haji dan umroh ini tidak terlalu sulit, tapi juga tidak terlalu mudah. Yang pasti butuh perencanaan yang sistematis dan terencana. Ya, Pak Bustami mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa seperti apa sih Pak fakta pendaftaran haji di Indonesia ini sekarang ini. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan data yang kami terima, alhamdulillah terjadi peningkatan yang sangat signifikan, bisa disebut demikian, dari tahun ke tahun, peningkatan pendaftar haji di Republik Indonesia ini. Peningkatan tersebut salah satunya sebagai data adalah tahun 2012, sekitar 2 juta pendaftar haji, kemudian 2.500.000 tahun 2013, dan 2014 ini sekitar hampir 3 juta. Dan sepertinya tren ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun pada saat yang bersamaan kita lihat juga ada hal yang cukup banyak diperbincangkan di negara kita, yaitu sejak tahun 2012 kuota haji untuk Indonesia itu dikurangi, yang tadinya sebesar 211.000 menjadi hanya 168.000. Adanya pengurangan kuota haji ini salah satu akibat langsungnya adalah waktu tunggu untuk kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah haji itu menjadi cukup panjang, yang tadinya sekitar 3 tahun, sekarang mungkin bisa dikatakan sekitar 14 tahun. Sebagai contoh misalnya untuk wilayah Jakarta saja, kalau kita bicara soal haji reguler, untuk Jakarta saja waktu tunggunya sekitar 12 tahun. Kalau kita daftar tahun ini, 2014, 12 tahun kemudian kita bisa berangkat. Nah, sebagai perbandingan untuk wilayah Makassar, waktunya lebih lama lagi. Untuk daerah Makassar sekitar 18 tahun. Itu untuk haji reguler. Bagaimana cara merencanakan yang matang, Pak? Sebenarnya kalau seperti kita ketahui bersama, untuk berangkat ibadah haji seperti tadi juga disampaikan, haji itu hukumnya wajib kepada muslimin, setidaknya sekali seumur hidup. Nah, untuk kepentingan keberangkatan ke ibadah haji itu beberapa perencanaan yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah perencanaan fisik tentunya, perencanaan psikis, psikologis. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah perencanaan keuangan. Bagaimana kita merencanakan keuangan kita dalam rangka rencana keberangkatan kita melaksanakan ibadah haji itu sudah kita tata, sudah kita mulai sedini mungkin, sehingga pada saatnya nanti pada waktu panggilan itu datang tidak terjadi hal-hal yang merepotkan kita di belakang hari. Baik, nanti kita akan kembali membahas mengenai perencanaan ibadah haji dan umroh ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali. Tentunya tetaplah di Sukses Syariah. Salah satunya sekarang adalah Bank Syariah Mandiri, yang sampai dengan saat ini bisa dengan bangga kami sebutkan adalah Bank Syariah penerima setoran haji terbanyak di Indonesia, alhamdulillah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sukses Syariah. Dan pemirsa, pentingnya pendidikan tentang ibadah haji dan umroh ini wajib mendapatkan perhatian khusus. Ini tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab jamaah untuk menggali menambah pengetahuan ibadah haji dan umroh, namun juga pihak penyelenggara haji dan umroh. Ya, kepada Bapak Abu Bustami bisa dimohon untuk menjelaskan Pak, bagaimana cara mendaftar ibadah haji di Indonesia ini? Ya, terima kasih. Pendaftaran haji di Indonesia ini dilakukan di kantor-kantor Kementerian Agama yang tersebar di seluruh Indonesia. Masyarakat yang berkeinginan untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji, untuk tahapan pertama dapat menghubungi kantor Kementerian Agama yang terdekat tentunya dengan lokasi tempat tinggal mereka untuk mengisi formulir SPPH, kemudian mengisi formulir dan melengkapi dokumen-dokumen yang terkait. Nah, setelah itu mereka dapat menghubungi
bank-bank yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama sebagai BPS, yaitu bank penerima setoran dalam hal ini haji. Di BPS tersebut, masyarakat yang telah memulai prosesnya tadi di Kementerian Keagama membuka tabungan. Dalam hal ini kami di Bank Syariah Mandiri menyebutnya sebagai sebagai tabungan mabrur. Kemudian kami juga punya yang disebut tabungan mabrur junior. Setelah sampai tabungan berjumlah 25 juta, kemudian Bank Syariah Mandiri akan melaporkan melalui Siskohat, sistem komputerisasi haji terpadu, untuk melaporkan kepada Kementerian Agama, sehingga mendapatkan yang disebut dengan porsi, ya, nilai porsi, ya. Atas dasar porsi itu yang menentukan nanti Kementerian Agama kapan yang bersangkutan bisa berangkat, waktunya kapan melaksanakan ibadah haji tersebut. Seperti yang saya sebutkan tadi, di samping tabungan mabrur, kami juga di Bank Syariah Mandiri mempunyai tabungan mabrur junior yang diperuntukkan untuk anak-anak. Seperti disebutkan, kita ketahui bersama jangka waktu tunggu yang cukup panjang, sekitar 14 tahun. Seandainya anak-anak saat ini sudah membuka tabungan mabrur junior, diharapkan pada saatnya nanti keseluruhan proses perjalanan ibadah hajinya dapat berjalan dengan lancar. Insya Allah, ya. Jadi memang diperuntukkan untuk yang ingin berangkat haji ini tabungan mabrur dan mabrur junior, ya, bagi anak-anak, ya. Semakin dini semakin ringan tentunya, ya, Pak, ya. Nah, ini apa bedanya, Pak, jika mendaftar melalui lembaga keuangan atau lembaga perbankan yang konvensional begitu? Iya, kalau kita bicara terkait dengan keberangkatan ibadah haji, dalam hal ini konteksnya adalah ibadah haji reguler, sebenarnya Kementerian Agama sudah menetapkan bank penerima setoran sebagai institusi perbankan yang membantu proses keberangkatan ibadah haji. Dalam hal ini adalah bank-bank syariah. Tapi apabila kemudian di sekitar lokasi kaum muslimin tersebut susah didapatkan bank syariah, mereka dapat menghubungi bank-bank konvensional. Sementara ini ada 3 bank di antara bank konvensional yang masih ditunjuk. Salah satunya adalah Bank Mandiri. Tetapi dengan satu ketentuan, uang yang telah disetorkan di bank konvensional tersebut, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 hari, seterusnya harus diteruskan pengelolaannya melalui bank syariah. Bank syariah sebagai bank penerima setoran haji yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama. Salah satunya sekarang adalah Bank Syariah Mandiri, yang sampai dengan saat ini bisa dengan bangga kami sebutkan adalah bank syariah penerima setoran haji terbanyak di Indonesia, alhamdulillah. Ya, baik Bapak, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan perbincangan mengenai rencanakan ibadah haji dan umroh. Sesaat lagi tetaplah di Sukses Syariah. Jangan sampai tunggu besok. Tanamkan niat itu dari sekarang, mulailah merencanakan perencanaan itu dari sekarang. Kembali lagi bersama kami dalam Sukses Syariah, dan pemirsa masih membicarakan mengenai rencanakan ibadah haji dan umroh. Dan tadi sudah bersama Pak Bustami menjelaskan mengenai berangkat haji, ya Pak, ya. Lantas bagaimana nih jika pemirsa yang ingin berangkat umroh, Pak? Apakah melalui cara pendaftaran yang sama dan tabungan yang sama atau bagaimana? Ya, terima kasih. Seperti yang tadi disampaikan, salah satu fenomena yang kita hadapi sekarang adalah jangka waktu tunggu untuk keberangkatan haji yang cukup panjang. Kalau masa lalu bisa dikatakan setahun sekali orang bisa pergi berangkat haji dengan mudah, tapi hal itu sepertinya sampai dengan saat ini belum bisa. Seperti sekitar menunggu sampai dengan 14 tahun lah bisa disebut. Nah,
terkait dengan keinginan kaum muslimin wal muslimat untuk pergi ziarah ke Baitullah di Makkah maupun di Madinah, kaum muslimin dan muslimat bisa melaksanakan, mewujudkan keinginannya itu dengan, katakanlah, pertama sekali dengan melakukan kegiatan umroh. Seperti yang saya sampaikan tadi, umroh sementara ini bisa dikatakan tersedia waktu yang lapang bagi muslimin dan muslimat untuk melaksanakan, mewujudkan keinginannya itu untuk pergi umroh. Seperti yang kita lihat pada masa sekarang, tidak seperti yang lalu orang-orang tua yang pergi haji dan umroh. Pada masa sekarang justru orang-orang yang lebih muda yang pergi berumroh. Nah, dengan umroh yang insya Allah tidak sampai sekarang itu tidak kena ketentuan kuota, masyarakat bisa dengan lebih leluasa menghubungi kami di Bank Syariah Mandiri untuk melaksanakan proses pendaftarannya dan lain sebagainya. Satu hal lagi mungkin yang sering kita saksikan di televisi maupun berita-berita di surat kabar, cukup banyak masyarakat kita yang dikatakanlah tertipu oleh biro perjalanan yang mengatakan biro perjalanan haji dan umroh menawarkan biaya perjalanan umroh yang murah dengan diskon yang besar dan lain sebagainya, dengan harapan mereka bisa segera berangkat dengan biaya murah. Masyarakat tidak terlampau teliti meneliti biro perjalanan haji ataupun umroh yang akan mewujudkan cita-cita mereka. Kami di Bank Syariah Mandiri telah melakukan kerjasama tentunya dengan Kementerian Agama untuk memastikan biro perjalanan yang tepat, yang baik, yang layak, yang amanah, yang bisa mewujudkan cita-cita kaum muslimin tersebut. Di samping dengan Kementerian Agama, kami pun telah bekerja sama dengan biro-biro perjalanan haji maupun umroh yang katakanlah berkelas, yang dapat dipercaya, yang amanah, yang insya Allah pasti bisa mewujudkan keinginan masyarakat untuk pergi umroh, ziarah ke Mekah, Makkatul Mukarramah maupun ke Madinatul Munawwarah. Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir. Mungkin Bapak bisa jelaskan kapan waktu yang paling tepat untuk memulai menabung untuk berangkat haji ini, Pak? Kalau ditanyakan itu, yang saya katakan adalah jangan sampai tunggu besok. Tanamkan niat itu dari sekarang, mulailah merencanakan perencanaan itu dari sekarang, menghubungi Bank Syariah Mandiri terdekat untuk segera membuka tabungan mabrur, menyetor minimal 25 juta sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor porsi. Apabila kita terlambat merencanakan, khawatirnya kita juga akan terlambat mewujudkan keinginan kita untuk pergi haji. Baik, Bapak Muhammad Bustami selaku Senior Executive Vice President Bank Syariah Mandiri, terima kasih banyak atas sharingnya pada pagi hari ini, Pak. Semoga ini bermanfaat, informasinya tentunya sangat bermanfaat sekali untuk pemirsa semua. Dan pemirsa, akhir kata saya Indah Kirana mohon pamit, sampai jumpa dalam Sukses Syariah bersama Mandiri Group dan Bank Syariah Mandiri hanya di Metro TV, meraih kemenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tiba waktu senja, ku genggam tanganmu dan bertanya, apakah bisa kau membawa rasa yang kau punya